Halo guys, balik lagi ya bersama gua di sini yang tentunya gitu ya, gua akan membahas hal-hal unik dan juga menarik ya. Kalau gak menarik ngapain juga gitu ya gua bahas. Nah, oke, kali ini gua akan membahas tentang kobalt ya yang mungkin sebagian besar dari kalian belum tentu tahu gitu ya tentang si kobalt ini. Gue yakin belum tentu tahu. Nah, kobalt ini apa gitu ya? Nah, kobalt ini menjadi salah satu bahan dasar untuk pembuatan baterai ya, untuk kendaraan listrik ya yang sekarang lagi hype-hype-nya gitu ya, dan juga mungkin di masa depan nanti ini akan menjadi kendaraan masa depan kita gitu ya. Dan tentunya selain untuk kendaraan listrik ada juga smartphone gitu ya yang kalian gunakan sehari-harinya gitu ya, dan alat-alat berbasis elektronik lainnya. Namun ya, di balik canggih dan mahalnya mobil listrik dan juga smartphone yang kalian genggam setiap harinya gitu ya, terselip kisah yang sangat-sangat menyedihkan dan juga miris. So, seperti apa pembahasannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Dan inilah videonya guys. Nah, oke, berbicara tentang kobalt gitu ya, biar gue jelasin dulu apa itu kobalt gitu ya. Kobalt ini adalah suatu unsur kimia ya, kalau dalam tabel periodik yang memiliki lambang Co dengan nomor atom 27 ya. Yang ambil jurusan IPA ya gue yakin pasti tahu gitu ya. Gue yakin pasti tahu. Nah, warnanya itu sedikit berkilauan ya, metalik dan juga keabu-abuan. Nah, unsur kimia kobalt juga merupakan suatu unsur dengan sifat rapuh agak keras dan juga mengandung metal serta kaya dengan sifat magnetis. Nah, kobalt ini berasal dari beberapa sumber alami ya yang umumnya ditemukan di dalam tanah atau kerak bumi lapisan tanah yang tentunya sangat dalam sekali ya. Nah, cara untuk mendapatkan kobalt sendiri itu dapat bervariasi ya, tergantung pada tujuannya. Nah, ada beberapa cara umum untuk mendapatkan kobalt. Salah satunya yaitu dengan pertambangan. Nah, kobalt ini dapat ditambang dari deposit mineral yang tentunya ya mengandung logam kobalt ini. Nah, kobalt ini sering ditemukan bersamaan dengan nikel dan juga tembaga dan logam-logam lainnya. Pertambangan kobalt juga biasanya melibatkan proses pengeboran, peledakan, dan juga ekstraksi mineral dari tanah atau batuan. Nah, proses ini tentunya membutuhkan peralatan dan juga keahlian yang sangat-sangat spesifik ya. Gak mungkin juga gitu ya ngambil kobalt ini pakai cangkul atau linggis ya, karena untuk mendapatkan kobalt itu ya adanya itu di lapisan tanah yang paling dalam ya, mau berapa lama juga gitu ya ngegalinya. Oke ya, kobalt ini memiliki berbagai kegunaan ya dalam berbagai bidang industri dan juga aplikasi, seperti ya contohnya sebagai baterai lithium ion ya. Kobalt ini digunakan dalam pembuatan baterai lithium ion yang digunakan dalam perangkat elektronik ya, seperti ponsel ya, laptop, dan juga kendaraan listrik. Nah, kehadiran kobalt juga ini meningkatkan kapasitas dan juga kinerja baterai. Untuk memberikan perkiraan umum ya, mobil listrik ini membutuhkan rata-rata menggunakan sekitar 5 sampai 15 kg kobalt dalam baterainya ya. Lumayan banyak juga. Sedangkan kalau untuk ponsel modern nih ya, biasanya itu mengandung sekitar 5 sampai 10 gram kobalt dalam baterainya ya, dan ya sangat sedikit sekali. Ya ngapain juga gitu ya berkilo-kilo, mau segede apa juga gitu ya handphonenya. Nah, ada beberapa negara penghasil atau produsen kobalt terbesar di dunia ya. Di antaranya yang pertama ada negara Kongo.
dan disusul ada Rusia ya, Australia, Kanada, dan juga masih banyak lagi negara-negara terbesar penghasil kobalt di dunia. Nah, khusus pada pembahasan kali ini kita akan membahas kobalt yang berada di negara Kongo. Mengapa begitu? Mengapa begini? Karena gitu ya, Kongo ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan salah satu sumber daya yang paling berharga yaitu adalah kobalt. Sekitar 70% dari pasokan global kobalt berasal dari Kongo ya, dan negara ini menempati urutan paling pertama ya, sebagai produsen kobalt terbesar di dunia ya, dengan nilai produksi mencapai 130.000 metrik ton setiap tahunnya ya. Berapa banyak? Pastinya banyak banget. Tentunya ya ini adalah fakta yang sangat-sangat menakjubkan ya bagi negara Kongo, dianugerahkan gitu ya sumber daya alamnya yang sangat-sangat melimpah. Tetapi ya sayangnya itu industri tambang kobalt di negara ini juga dihantui oleh praktik ilegal yang pastinya sangat-sangat merusak ya. Tambang kobalt ilegal juga terus tumbuh di Kongo dengan kelompok bersenjata dan juga penambang liar terlibat dalam aktivitas pendambangan yang sangat-sangat tidak sah ya. Jadi negara ini meskipun menyuplai kobalt terbesar di dunia ya, penambangannya itu masih banyak yang ilegal ya. Hanya sedikit saja tambang-tambang di negara ini yang ilegal ya, bisa dihitunglah dengan jari-jari kita. Dan juga gitu ya, kobalt dari Kongo ini seringkali lebih murah dibandingkan dengan sumber negara produsen kobalt lainnya ya. Kita bandingkan contohnya seperti kobalt di negara Australia ya, dan juga Rusia dan juga Kanada ya. Gue yakin di negara ini tidak ditemukan sama sekali tambang-tambang kobalt ilegal ya, pasti legal semuanya. Secara gitu ya, pasti ini negara maju yang mana ada gitu ya tambang-tambang kobalt di negara ini yang ilegal. Dan juga ya kobalt dari negara ini pasti dihargai sangat-sangat mahal. Kenapa mahal ya? Belum lagi perizinannya, belum lagi pajaknya, belum lagi safety-nya ya, pasti diperhatikan. Makanya harganya itu sangat-sangat mahal. Nah, belum lagi ya, Kongo ini adalah salah satu negara termiskin di dunia ya, kebanyakan negara Afrika. Ya, karena kemiskinan ya dan juga krisis kemanusiaan yang melanda warganya. Nah, belum lagi ya ada kabar bahwa kobalt tersebut didapatkan dari hasil kerja paksa yang melibatkan anak-anak di negara Kongo. Di mana ya di negara ini memiliki catatan yang panjang soal eksploitasi anak. Nah, penggunaan tenaga kerja anak dalam tambang kobalt di Kongo ini memiliki dampak yang sangat-sangat serius tentunya ya, baik bagi anak-anaknya yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, pendambangan skala kecil di negara Kongo ini melibatkan orang-orang dari segala usia ya, termasuk anak-anak yang diwajibkan bekerja dalam kondisi yang sangat-sangat keras tentunya ya, namanya juga tambang ilegal gitu ya. Dari 255.000 orang Kongo yang menambang kobalt, 40.000 adalah anak-anak, sebagian masih berusia 6 tahun. Sungguh-sungguh miris sekali ya, yang harusnya mendapatkan pendidikan yang cukup gitu ya, main-main ini harus dihabiskan di tambang-tambang kobalt di negara Kongo. Belum lagi tambangnya ilegal cuy. Nah, menurut situs resmi Amnesty International, lebih dari 40.000 anak di Kongo ini harus memikul 20 hingga 40 kg hasil tambang kobalt setiap harinya. Coba jelas ya, itu bukan beban yang sepadan buat mereka yang seharusnya dipikul sama orang dewasa. Belum lagi ya, pekerjaan itu harus dilakukan 12 jam penuh ya, dengan upah hanya 1 sampai dengan $2 per harinya. Coba ya, itu setara 15 sampai 30 ribu. Coba 12 jam lagi ya, udah kayak kerja security aja. Mending gitu ya kalau
kita kerja jadi security di Indonesia itu 12 jam, tapi kerjanya juga nggak terlalu berat banget ya. Dan juga dibayar upahnya pun secara manusiawi. Lah ini dibayar 15 sampai 30 ribu. Itu kalau gue dikasih uang segitu cukup buat beli lauk doang, nggak pakai nasi ya, nggak ada minum, ya udah segitu doang ya, benar-benar gak cukup ya kalau buat gue. Tapi kalau untuk mereka ya nggak tahu gitu ya, tapi gue yakin ya pasti nggak cukup dengan uang segitu. Sungguh-sungguh miris sekali ya. Nah, lalu mengapa harus anak-anak yang terlibat ya, yang harus dikorbankan dalam pertambangan kobalt ilegal di negara Kongo ini ya? Tentunya ya pasti tidak jauh-jauh ya dari kemiskinan, dan juga ada juga faktor-faktor lainnya ya. Di antaranya yaitu biaya tenaga kerja ya. Anak-anak ini seringkali dapat dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah daripada orang dewasa. Nah, hal ini membuat mereka menjadi pilihan menarik bagi pengusaha tambang yang ingin mengurangi biaya produksinya ya. Lagi-lagi kapitalis gitu ya, tapi ini bukan ke kapitalis, lebih ke perbudakan ya, perbudakan modern. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi kerja yang lebih fleksibel. Nah, anak-anak ini seringkali lebih mudah dikendalikan ya, dan juga diperintahkan dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka ini cenderung lebih patuh dan juga kurang mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Ini memungkinkan pengusaha tambang untuk memiliki kendali lebih besar terhadap tenaga kerja dan juga mengabaikan hak-hak pekerja ya. Mentang-mentang bocil gitu ya, dibego-begoin sama pengusaha kobal ini. Yang selanjutnya yaitu ukuran dan juga kecakapan fisik ya. Mereka cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan fisik yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini membuat lebih cocok untuk bekerja di lingkungan yang sempit dan juga sulit dijangkau ya, seperti ya tambang yang sempit atau terowongan yang sempit ya. Belum lagi ya kekuatan dan juga kelenturan tubuh mereka. Nah, dalam beberapa kasus ya kecilnya gitu ya ukuran tubuh anak-anak ini memungkinkan mereka untuk mencapai atau mengakses area yang sulit dijangkau oleh orang dewasa ya. Mereka mungkin dapat ya memasuki celah-celah seperti celah-celah sempit atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan kelenturan tubuh yang lebih tinggi ya. Memang sih ya kalau dilakukan sama orang dewasa emang nggak bisa, tapi ya jangan anak-anak juga gitu ya yang dilibatkan dan dikorbankan. Nah, lalu bagaimana kok bisa gitu ya anak-anak ini ujuk-ujuk kerja di tambang ilegal dan juga sangat berbahaya sekali ya? Apakah secara sukarela atau ya pengen aja gitu ya kerja di tambang kobalt ilegal ini ya? Tentunya ya nggak juga ya, mana mungkin mereka mau juga bekerja di tambang ilegal ini. Nah, perekrutan anak ini untuk bekerja di tambang ilegal dapat terjadi melalui beberapa cara ya. Beberapa faktor yang tentunya berperan dalam pengambilan anak-anak untuk bekerja di tambang kobalt ilegal ya di Kongo. Di antaranya yaitu pastinya ya kemiskinan. Nah, keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk ini seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka mungkin ya terpaksa ya menggunakan semua sumber daya yang tersedia, termasuk mengerahkan anak-anak mereka untuk bekerja di tambang kobalt ilegal. Nah, yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan politik dan juga konflik. Nah, Kongo ini ya telah mengalami ketidakstabilan politik dan juga konflik bersenjata ya selama beberapa dekade. Nah, kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini seringkali memanfaatkan keadaan ini untuk merekrut anak-anak dan juga memaksa mereka bekerja di tambang kobalt ilegal. Nah, dalam beberapa kasus ya perekrutan anak-anak untuk bekerja di tambang kobalt ilegal dapat melibatkan penculikan ya atau pemaksaan.
Nah, kelompok bersenjata atau individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini dapat menggunakan kekerasan ya atau ancaman untuk menculik anak-anak dan memaksa mereka bekerja di tambang. Penculikan anak-anak ini adalah bentuk ya eksploitasi yang tentunya sangat-sangat serius dan pastinya melanggar hak asasi manusia. Nah, belum lagi ya anak-anak Kongo yang terlibat dalam tambang kobalt ilegal ini sering menghadapi sejumlah resiko yang tentunya sangat-sangat serius ya. Beberapa resiko tersebut ini meliputi yang pertama yaitu kondisi kerja yang pastinya sangat-sangat berbahaya ya. Tambang kobalt ilegal ini seringkali tidak memenuhi standar keselamatan dan juga kesehatan yang diperlukan. Nah, anak-anak yang terlibat dalam tambang ini seringkali bekerja dalam kondisi yang tentunya sangat berbahaya ya, namanya juga tambang ilegal ya. Seperti ya terpapar debu beracun ya, dan juga berisiko tertimbun oleh material longsor ya, atau menggunakan peralatan yang tentunya tidak aman ya. Ini meningkatkan resiko kecelakaan serius ya, luka atau bahkan keracunan. Dan yang selanjutnya yaitu kesehatan fisik yang juga terancam ya. Nah, proses ekstraksi kobalt ini memerlukan penggunaan bahan kimia ya beracun seperti yang gue tahu gitu ya. Yang terkandung dalam kobalt itu ada merkuri ya. Anak-anak yang terlibat dalam tambang kobalt ilegal ini beresiko terpapar bahan kimia bahaya ini yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang ya, seperti kerusakan sistem saraf, keracunan dan juga gangguan perkembangan. Nah, lalu misalkan ya amit-amit ya kalau mereka meninggal saat sedang menambang kobalt ya, apakah ada yang mau bertanggung jawab ya? Tentu saja tidak ada yang akan mau bertanggung jawab. Kalau sudah seperti itu ya bagaimana, ya udah tinggal diganti saja sama pekerja yang baru ya. Sungguh-sungguh miris sekali ya, segitu murahnya nyawa seorang manusia, apalagi ini anak-anak. Nah, sedikit tambahan ya, untuk menghasilkan sebuah baterai lithium ion gitu ya untuk kendaraan listrik, setidaknya harus membutuhkan kobalt sekitar 15 sampai 30 kg kobalt ya. Dan untuk mendapatkannya itu susah banget ya, apalagi ditambang dengan cara ilegal yang pastinya menggunakan alat-alat ala kadarnya. Gak ujuk-ujuk langsung ada kobaltnya, pasti masih campur dengan tanah ya, dicari-cari tuh kecil-kecil ya. Mending kalau emas ya, kecil-kecil juga berharga. Lah ini kobalt ya, gak terlalu berharga banget ya kalau sedikit. Belum lagi ya dibayarnya pun cuman 1 sampai 2 dolar per harinya ya, atau sekitar 15.000 sampai 30.000. Sungguh upah yang sangat tidak manusiawi sekali ya. Dan yap, ini jatuhnya sih lebih ke perbudakan kalau menurut gua. Nah, lalu apa ada yang mau menada atau menyuplai kobalt dari negara Kongo ini ya? Tentu saja ada. Jangankan kobalt gitu ya, kita aja kalau nyuri HP lo kita lagi. Maksudnya orang lain gitu ya. Kalau ada yang nyuri HP ya, motor atau mobil, itu ada penadahnya ya. Apalagi ini kobalt yang notabene-nya itu sangat berguna dan juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, yang tentunya gua nggak sebutkan perusahaan mana saja yang menyuplai kobalt dari negara Kongo ini ya. Kalian tahu sendiri lah ya perusahaannya. Oke ya, dalam video ini kita telah membahas isu yang tentunya sangat-sangat penting sekali ya, dan tentunya menyentuh hati, yaitu tentang eksploitasi anak-anak di tambang kobalt ilegal di negara Kongo sana ya. Kita telah melihat resiko yang tentunya sangat-sangat serius yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat di dalam industri ini ya. Penting juga gitu ya bagi kita untuk menyadari ya bahwa di balik gadget dan juga teknologi modern yang kita nikmati sekarang, ada cerita kelam anak-anak yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya dan tanpa perlindungan. Nah, keterlibatan mereka dalam tambang kobalt ilegal adalah
pelanggaran yang tentunya sangat-sangat serius terhadap hak asasi manusia dan juga kehidupan anak-anak yang harusnya penuh dengan harapan dan juga peluang. Dan oke, hanya itu saja ya penjelasan yang bisa gue berikan ya dan juga bisa gue sampaikan. Dan apabila ada kesalahan data dan juga fakta bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Terima kasih dan bye.